Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, khataman nabiyyin, qaidil hurri muhajalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Tentunya yang pertama kali kita harus realisasikan di awal hari ini adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan, diberi waktu luang, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah hidayah taufik masih melekat pada diri kita semua sehingga kita bisa duduk di majelis yang penuh barokah ini, majelis ilmu syar'i yang kita rutinkan setiap sebulan sekali. Salawat serta salam tentunya kita sama-sama aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri teladan kita, panutan kita semua, Nabi besar Muhammad ibn Abdullah, para keluarganya, para sahabatnya, para ulama-ulama yang mengikuti beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, sebelum kita mulai membahas kitab yang baru, Kitabus Siyam, pertama kita mau nostalgia sedikit. Kurang lebih perjalanan majelis ilmu kita dari kitab Al-Wajiz, kitab fikih yang sangat ringkas sekali, kitab fikih yang sangat ringkas sekali dari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang disusun atau yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dan kita kurang lebih ada 2 tahunan sepertinya. Seingat saya itu 2 kali Ramadan. Dari ini berarti mau masuk Ramadan yang ketiga ya saya. Masya Allah. Jadi kalau sekolah ini udah kelas 3 ini. Nggak tahu SD apa SMP 3-nya. Tapi yang jelas begitulah waktu berjalan. Kalau Allah tidak berikan hidayah taufik pada kita, tentunya kita tidak bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Tentunya kalau bukan hidayah taufik dari Allah, tentunya kita nggak tahu apa saja yang dijelaskan di dalam kitab tersebut. Namun berkat hidayah taufik dari Allah SWT, kemudian kesungguhan dari DKM Masjid Aul Khair, kemudian kesungguhan dari jamaah-jamaah semua yang istiqamah, alhamdulillah kita selesai kitab demi kitab, pembahasan demi pembahasan. Dari pertama kali kita belajar kitab atau pembahasan tentang thaharah, itu aja panjang, itu aja berbulan-bulan. Karena sebulan sekali pertemuannya, ya jadi berbulan-bulan. Kitab Thaharah aja panjang banget pembahasannya, ya panjang banget kitab Thaharah tuh, sampai ada macam-macam. Kemudian masuk ke kitab apa lagi? Kitabus Shalah, lebih panjang lagi. Kemudian di situ di jeda dipotong dengan Kitabul Janaiz, mengurusi mayit atau jenazah kaum muslimin. Alhamdulillah 3 kitab tersebut yang kita bahas, yang kita kaji, betul-betul sedikit menambah keilmuan kita tentang syariat Islam, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ajaran Allah, syariat Allah kepada manusia itu ternyata mencakup semuanya. Nah, padahal kita baru belajar kitab At-Taharah wal Salat al-Janaiz.
Tapi begitulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin belajar syariat dan mengamalkannya akan semakin membersihkan jiwa-jiwa kita. Ya, jadi ketaatan itulah yang membuat hati kita bersih. Walaupun amalannya zahir seperti berwudu, sholat wajib atau sholat sunnah, itu semakin kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan yakin bahwasanya ini perintah Allah, yakin ini berpahala, itu semakin membuahkan hati yang bersih. Jadi sangat keliru sekali kalau ada orang yang mengatakan kalau kita belajar syariat berarti ini baru belajar kulitnya doang, hatinya ya dalamnya belum dapat. Subhanallah. Padahal Nabi kita yang mulia SAW mengamalkan syariat dan beliaulah orang yang paling bersih hatinya, dan para sahabat, para ulama ahlus sunnah yang seterusnya. Jadi semakin kita belajar syariat, kemudian kita amalkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwasanya ini perintah Allah, penuh keyakinan bahwasanya menjalankannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu semakin membersihkan hati manusia, bersihkan hati kita semua. Jadi hendaknya kita semakin semangat untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dan kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabus Syiyam. Kitab pembahasan tentang puasa-puasa. Jamaah rahimani rahimakumullah, pertama kita sampaikan bahwa syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ada yang sama, ada yang berbeda. Artinya dari generasi dahulu syariatnya begitu, dilanjutkan dengan generasi berikutnya, diganti dengan nabi berikutnya, rasul berikutnya, ada yang sama, ada yang dimansukh, ada yang dihapus. Nah, di antara syariat Nabi Muhammad SAW yang sama dengan syariat terdahulu adalah puasa, as-syiyam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana yang Allah telah wajibkan kepada orang sebelum kalian. Jadi ada syariat yang sama, ada aturan, ada tata cara ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada satu generasi, satu umat, terus berikutnya demikian sama. Mungkin bedanya dalam perinciannya saja. Seperti sholat juga begitu. Sholat yang kita lakukan tadi, sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lain pun umat terdahulu, nabi-nabi yang dahulu pun begitu menjalankan syariat yang demikian. Cuman mungkin beda perinciannya, beda waktunya saja. Begitu juga zakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Ingat Nabi yang mulia Ismail, hamba yang sangat menepati janji, kemudian seorang rasul, seorang nabi, dan beliau syariatnya diantaranya adalah sholat dan zakat. Buktinya apa? Allah suruh Nabi Ismail untuk perintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Nabi Ismail, generasi dahulu sebelum Nabi Musa. Ya. Jadi ada beberapa syariat yang sama, bedanya mungkin dalam perinciannya, ya rincian-rinciannya atau waktunya. Di antara syariat yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya adalah as-syiyam. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan demikian. As-syiyam secara bahasa artinya al-imsak. As-syiyam atau saum itu secara syiyam itu bentuk jamak, saum itu mufrad, as-saum itu artinya secara lugha artinya imsak. Kalau bahasa kita menahan, atau as-sukut atau diam, atau al-wuquf atau berhenti. Itu secara bahasa. Secara istilah syar'i, secara istilah syariat Islam, yang dimaksud saum dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu artinya imsakun makhsus, menahan dari sesuatu yang sudah dikhususkan.
Menahan dari sesuatu yang dikhususkan apa? Makan, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, ya. Jadi menahan dari sesuatu yang dikhususkan. Imsakun makhsus, fi syai'in makhsus, yaitu dari sesuatu yang dikhususkan, seperti menahan agar tidak makan, menahan agar tidak minum, menahan agar tidak berhubungan suami istri. Fi zamanin makhsus, dari waktu yang sudah dikhususkan, sudah ditentukan, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian min syakhsin makhsus, dari orang-orang yang sudah dikhususkan juga. Gak semua orang boleh puasa. Sebagaimana zakat juga gak semua orang bisa zakat. Begitu juga puasa, tidak semua orang boleh puasa. Orang haid gak boleh puasa, orang nifas gak boleh puasa. Begitu juga orang sakit. Nah, jadi itulah definisi puasa atau shaum secara lughah maupun secara syar'i. Jadi secara lughah artinya imsak, menahan, atau wukuf, berhenti. Dan secara istilah syar'i, menurut syariat agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW, puasa artinya imsakun makhsusun an syai'in makhsus min zamanin makhsusin ala syakhsin makhsus. Makhsus semua ini. Maksudnya yang dikhususkan. Jadi menahan dari hal-hal yang sudah dikhususkan, dari waktu yang sudah ditentukan, dan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Itulah puasa menurut syariat agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut agama dahulu, puasa artinya menahan juga. Namun menurut istilah di zaman tersebut, bisa jadi waktunya tidak ditentukan. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW kabarkan, puasanya orang Yahudi itu sampai malam, sampai bintang-bintang itu kelihatan. Kelenger kita kalau kayak gitu mah. Kita alhamdulillah loh, dari terbitnya fajar, ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Alhamdulillah. Dan dari orang-orang yang dikhususkan seperti tadi, yang jelas orangnya sehat, yang jelas pertama muslim, balik, berakal, sehat, mukim. Nah, inilah definisi dari satu istilah saum tersebut. Kenapa kita itu dalam pembahasan penting banget mengetahui definisi? Karena dari definisi itulah kita akan tahu maksud dari ibadah tersebut. Jadi usahakan kalau kita nanti ketika kita membahas satu permasalahan, kita bertanya suatu permasalahan, ketahuilah definisinya apa. Jadi alhamdulillah ini. Bagaimana dulu belajar sholat itu definisi apa, artinya apa, definisinya apa, toharoh, dan seterusnya. Dan as-shaum atau puasa ini, maksudnya adalah puasa Ramadan ini termasuk ruknun min arkanil Islam, termasuk dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan kalau dia mampu dan dia berakal dan memenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pernah ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma ra'aita idza sholaitul maktubah wa sumtu Ramadan." Kemudian beliau menyebutkan, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau saya sholat 5 waktu, kemudian saya puasa Ramadan, kemudian saya melaksanakan rukun-rukun Islam? Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga?" Dia mengatakan, "Na'am." Jadi itu rukunnya. Jadi, nah itu perkara yang rukun ini hendaknya jangan sampai kita lewatkan. Dan ini hukumnya kalau sampai ada seorang muslim tidak tahu perkara-perkara yang rukun, dia berdosa. Dia berdosa. Seorang muslim harus mengetahui arkanul iman, arkanul Islam. Karena dia ma'lumun bid-darurah. Perkara yang harus diketahui secara darurah. Harus.
Jangan sampai ada seorang muslim puasa kok pada rame-rame Ramadan pada ngapain sih? Kok rame banget pada belanja? Iyalah, nanti kan pada buka. Oh, ternyata saya baru tahu ternyata puasa Ramadan itu harus ya, wajib ya. Karena banyak sekali jamaah rahimakumullah, kaum muslimin di Indonesia ini banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang rukun Islam. Padahal gelar akademisinya tinggi. Bisa jadi dia sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, mungkin sarjana semuanya deh. Tapi ketika dia bicara, dijelaskan, ditanya tentang rukun Islam, nggak tahu. Dan ini musibah besar. Kita kembali ke hukumnya. Hukum dari puasa Ramadan adalah fardu ain. Fardu ain. Karena apa? Karena dalil-dalil yang menunjukkannya banyak sekali. Seperti tadi yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata-kata kutiba itu menunjukkan wujub. Lafaz yang menunjukkan wajib seperti lafaz kutiba dengan fi'il majhul, diwajibkan. Maka ini menunjukkan perkara yang fardu. Begitu juga dari sabda Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan diantaranya adalah beliau menyebutkan wasaumu Ramadan. Diantaranya Islam itu dibangun di atas 5 hal, 5 perkara, 5 amalan. Diantaranya adalah saumur Ramadan. Kemudian yang ketiga, amalan praktek Rasulullah SAW. Ketika beliau alaihi wasallam diperintahkan untuk menjalankan puasa, beliau menjalankannya. Para sahabat dan para ulama seterusnya menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan fardu ain. Fardu ain. Tidak bisa ditinggalkan. Ya, jadi termasuk dari perkara agama yang darurah, yang harus diketahui, diamalkan. Jamaah rahimani rahimakumullah, puasa Ramadan itu disyariatkan Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW wafat tahun berapa jemaah? Rasulullah SAW wafat tahun berapa nih? Tahun 11 Hijriah. Berarti berapa tahun Rasulullah SAW puasa Ramadan? 9 tahun. Ya, 9 tahun. 9 tahun Rasulullah SAW melaksanakan puasa Ramadan. Jadi Rasulullah SAW itu paham betul tentang hukumnya. Dan saat itu ada nasikh dan mansuh. Pertama, puasa Ramadan diperintahkan bagi yang mampu saja. Alladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Yang lemes, yang nggak mampu, datang Ramadan, ya udah nggak mampu, berarti bayar fidyah aja. Kalau dia nggak mampu. Tapi setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum, turunlah ayat tersebut, maka dihapus yang pertama tadi. Jadi harus puasa kalau sudah memenuhi syarat-syarat. Kenapa jamaah rahimani rahimakumullah? Karena puasa itu termasuk perintah Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, rukun dari rukun-rukun Islam, dan menjadi sebab diampunnya dosa-dosa. Makanya sekali lagi jamaah kita sampaikan bahwa orang yang menjalankan syariat itu semakin bersih hatinya kalau dia benar-benar lakukannya dengan keikhlasan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan ridhonya, dengan penuh rasa khawatir, ya, khawatir tentang siksanya, murkanya. Kenapa Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena memang hatinya ada keyakinan, ada percaya bahwasanya yang dia lakukan itu sebab datangnya ridha Allah,
sebab penghalang dari murkanya Allah SWT, sebab masuknya ke surga, sebab penghalang dari nerakanya Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Jadi sekali lagi, amalan syariat ketika diamalkan sebagai sarana atau sebab dari tazkiyatun nafs, dari penyucian jiwa, maka ini keliru sekali kalau ada orang yang mengatakan, ente mah masih belajar syariat, masih belajar kulit-kulitnya doang. Yang kayak kalau kita mau udah lebih dari itu, kita sudah masuk ke dalamnya. Akhirnya dia pun meninggalkan syariat, tidak sholat, tidak puasa. Kalau saya kan syariat udah lewat, udah lulus, ijazahnya mana? Enggak ada. Subhanallah. Jadi ini keliru jamaah rahimakumullah. Yang benar adalah setiap syariat yang kita lakukan itu yuzakkikum, akan membersihkan kita semua, hati kita semua. Dengan catatan tadi, dalam melaksanakan hati kita, pertama kita luruskan niatnya, munculkan rasa harapan kita kepada Allah, munculkan rasa khauf kita kepada Allah SWT. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wasiyamu junnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, setiap amalan manusia, anak Adam, maksudnya orang-orang yang sudah beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, maka itu hitung-hitungannya dia tahu, kembalinya pada dia. Sholat, jelas dia tahu kalau sholat, sekali sholat diangkat derajat, dihapuskan dosa, sekali satu langkah. Begitu juga melangkah, baca Al-Quran, satu huruf, satu kebaikan dilipatkan. Terus sodakoh, ya, seperti satu butir kemudian ditumbuhkan menjadi 7 dan seterusnya. Ada hitung-hitungannya. Illa saum, kecuali berpuasa. Kalau orang sudah berpuasa, niat puasa hari ini misalkan, dan di hadis ini tidak mengkhususkan puasa wajib, tapi semua puasa, satu kali puasa saja. Misalkan ini hari apa? Sabtu, hari Senin puasa lillahi ta'ala, karena niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bahwasanya ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Maka yang dia lakukan mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari, atau terbit fajar, maaf, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka pahalanya itu hanya Allah yang menghitungnya, ya, tanpa batas. Wa ana adzibih, saya yang langsung membalasnya, menghitungnya. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan sodakoh. Kenapa? Di satu sisi juga asyamu junnah, puasa itu sebagai tameng, jadi penghalang. Dan kita rasakan kalau kita puasa, misalkan sunnah saja, puasa sunnah Senin, hari itu bawaannya itu, situasinya, hati kita itu merasa tenang, merasa ya tenang tapi dikit-dikit lemes gitu, tenang ada lemesnya. Dari lemesnya itulah kita malas untuk melaksanakan maksiat, malas untuk teriak-teriak, malas untuk marah-marah. Fa idza kana yaumu yasum ahadukum fala yarfusu wala yaskhab wala yajhal. Maka di antara ada puasa, ketika kita sudah berpuasa, janganlah kita yarfas, mengucapkan kalimat-kalimat yang yarfas, yang dekat-dekat dengan syahwat. Wa yaskhab, teriak-teriak, wa yajhal, kalimat-kalimat yang menunjukkan orang-orang yang tidak berakal. Nah, itu inti di antara ada berpuasa. Fa in syatama ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Kalau seandainya kita sedang berpuasa dan ada orang-orang yang mengajak berdebat, mengajak untuk teriak-teriak dan macam-macam, maka katakanlah bahwasanya saya sedang berpuasa.
Subhanallah, iklan. Walladhi nafsi Muhammad biyadi la khulufu famis saim adyab indallahi yaumal qiyamah min raihi misk. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, sesungguhnya khuluf, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak misk atau bau minyak misk. Nah, ini secara logika, kalau secara dohir, kalau kita bicara dohir, kebalikannya. Apalagi pas sahur gak gosok gigi, apalagi pas sahur makannya yang macam-macam. Pas sahur makan pete sama sambal, ya udah, holas sudah. Siang-siangnya orang-orang, maka kalau kayak gini cocok banget tuh masuk masjid pakai masker. Nah, bagi yang sahurnya macam makanan kayak gitu. Intinya adalah perkaranya sudah berbeda dengan di hari kiamat. Secara di dunia orang berpuasa, ya kita tahu semua, kalau sudah siang itu lambungnya dan seterusnya, makanan yang sahur itu dikelola, akhirnya pun baunya pun berbeda. Namun dikata Nabi SAW, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atyab, lebih wangi. Itu baru satu kali puasa. Bagaimana kalau puasanya 2 hari, 3 hari, atau sampai 1 bulan Ramadan? Dan walisaim farhatan, dan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, ida aftar fariha bi fitri, ketika dia sudah mulai dekat matahari tenggelam, kemudian makanan sudah terhidang atau ada minuman atau minimal sudah ada yang mau dibuka untuk membatalkannya, ketika sudah buka hati pun gembira. Itu fitrah, itu sudah menjadi fitrah kita. Masa ada orang puasa pas buka nangis, sedih? Lah emang kenapa? Pengen lanjut sampai besok lagi. Nah, ini jangan-jangan ada masalah nih orang. Wa idza, yang kedua, wa idza laqiya rabbah fariha bisaumih. Yang kedua kebahagiaannya adalah ketika nanti bertemu Allah Rabbul Izzati wal Jalal, dan kita semua akan bertemu Allah SWT. Dan orang yang berpuasa lebih bahagia. Karena apa? Dia punya amalan yang diandalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya pintu khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain kecuali dia yang berpuasa. Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dinamakan ar-rayyan. Pintu yang dinamakan ar-rayyan. Emang surga ada berapa pintu? Coba, surga ada berapa pintu sih? Banyak apa sedikit? Banyak. Nah, disebutkan kata Nabi SAW ada 8 pintu. 8 pintu. Maka ya minimal kita punya jatah 1 lah ya. Masa 8-nya menutup semua kita kan musibah. Minimal dari 8 pintu itu ada 1 pintu yang kita masukin. Syukur-syukur pintu 8-nya terbuka untuk kita semua. Kemudian kita disuruh masuk dari yang mana kita mau. Amin ya rabbal alamin. 1 aja deh. Karena Nabi SAW pernah mengabarkan cerita yang akan datang, perkara yang gaib yang akan datang. Ada orang yang masuk surga terakhir, itu baru ditaruh di depan pintunya saja dia sudah melihat isinya. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, aku mohon masukkan. Karena apa? Saking indahnya pintunya saja. Ya, baru itu. Apalagi ada salah satu pintu namanya ar-rayyan. Nanti di sana ada pintu sedekah, ada pintu sholat dan yang lainnya. Ya, ada 8 pintu. Dan jamaah rahimani rahimakumullah, bahwa pintu rayyan ini, 1 pintu ini, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahad, dan selain mereka gak boleh masuk. Orang yang gak pernah puasa, ya, kemudian
Dia mungkin dari sisi yang lain dia ahli dalam sholatnya, dosa sedekahnya tidak masuk dari pintu tersebut. Tapi kalau kita sekali lagi satu pintu saja itu sudah cukup bagi kita. Yang jelas kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan ada yang masuk selain mereka. Setelah pintu itu dibuka, dipanggillah mereka, aina shaimun, mana orang-orang yang dahulu di dunia berpuasa, fayaqumun, maka mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan ketika dipanggil yang berdiri itu benar-benar yang puasa di dunia. Yang tidak berpuasa di dunia itu nggak bisa berdiri. Fa idza dakhalu uhliqa falam yadkhul minhu ahad. Setelah orang yang puasa itu masuk semuanya, tertutup pintu tersebut, nggak ada yang bisa masuk lagi. Jadi ada kekhususan, keutamaan orang yang berpuasa di dunia. Karena dia khusus, orang-orang lagi pada makan, dia mau nggak mau harus menahan. Ya, enak-enak lagi pada pesta makan minum, dia harus menahan itu semua. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah wujubu siyamu Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan ketika sudah dilihat hilal. Nah, di kita bagaimana Pak Ustadz lihat hilalnya? Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatih wa aftilu li ru'yatih. Berpuasalah kalian ketika sudah dilihat. Mulai berpuasa ketika hilal sudah dilihat. Maksudnya puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan ketika hilal sudah terlihat tanggal 1 Ramadan, maka saat itulah mulai puasa dengan hilal. Lalu bagaimana dengan hisab? Jemaah rahimani rahimakumullah, hukum asalnya adalah puasa Ramadan dimulai dilandasi dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal. Adapun hisab itu sebagai alat bantu, ya, sebagai alat bantu. Syukur-syukur keduanya bisa saling melengkapi. Lalu bagaimana ketika seandainya ketika 1 Ramadan yang enggak jelas, fa in gumma alaikum syahra fa'addu thalasin. Kalau seandainya pas tanggal 29 Sa'ban, pas sore-sorenya mau masuk 1 Ramadan terhalang, maka kata Rasulullah SAW, hitunglah Sa'bannya menjadi salasin 30. Ya, jadi 30. Ternyata caranya mudah banget jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau kita kan nggak ngerti hilal itu yang mana, caranya juga kita nggak tahu. Maka dalam hal ini kita kembali kepada kaidah kita adalah kembali kepada atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin kita sudah punya alat-alatnya, sudah punya timnya, ya sudah kembalikan kepada mereka. Jadi itulah yang didasarkan untuk menetapkan puasa, yaitu dengan melihat hilal. Kemudian setelah datang Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang diwajibkan? Ajma'al ulama ala annahu yajibu shaum ala. Yang pertama muslim wajib. Maksud di sini muslimah juga. Akil, berakal. Ya, sudah artinya berakal, dia tidak gila, dia tidak pingsan. Yang ketiga baligh, dia sudah tamyiz, bukan anak-anak lagi. Was sahih, dan sehat. Wa muqim, dan dia kondisinya muqim. Adapun wanita ditambah dengan suci dari haid dan nifas. Itu yang diwajibkan. Yang pertama tadi muslim atau muslimah, akil, ya, dan dia berakal, kemudian dia sudah balik dan dia sehat dan dia mukim. Artinya apa? Dia tidak dalam kondisi safar, bukan sedang lagi perjalanan. Kemudian untuk wanita ditambahkan dia sedang bersih, tidak haid dan tidak suci. Oh, berarti kalau orang safar boleh dong Pak Ustaz gak puasa? Boleh.
waduh asik nih, nanti pas Ramadan saya mau safar jalan-jalan kemana, pulang kampung, safar, lumayan tuh perjalanan 2 hari nggak puasa. Di situ nanti akan dikodok ya, nanti kan ada gantinya. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa itu diwajibkan oleh orang muslim, orang berakal, balik, sahih, mukim, dan suci dari haid dan nifas. Sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an salas. Pena atau syariat diangkat dari 3 kelompok. Yang pertama majnun, orang yang gila, hatta yafiq, sampai dia sadar. Wa an naim hatta yastayqad, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa an sobi, dari bayi atau anak kecil yang belum balik sampai dia ihtilam. Jadi begitu. Adapun dalil orang yang sakit tidak puasa atau orang yang safar tidak puasa, tadi firman Allah, wa man kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhar. Tapi Pak Ustadz, sekarang kan safar enak. Saya naik mobil dari Bogor ke Bandung, Bogor ke Jawa, enak tuh. Sekarang tol bablas langsung, sambil merem aja udah sampai. Gimana tuh? Tetap saja yang namanya safar ya safar, ya tetap saja safar. Tapi kalau seandainya dia dalam safar tersebut tetap ingin puasa, maka boleh ya. Kalau dia sedang safar, apakah dia boleh berpuasa? Jawabannya boleh dia berpuasa. Kalau seandainya tidak ada masyaqqah di sana, boleh puasa ya. Bagaimana dengan orang-orang yang tadi tidak disebutkan? Sakit, paham. Kemudian orang safar ngerti saya. Tapi dia nggak sakit, nggak safar. Contohnya apa? Orang yang sudah sepuh, orang udah tua, usianya sudah 70, 80. Kemudian ya jangankan puasa ya, nggak makan berapa menit aja dia udah lemes. Maka yang seperti ini para ulama menjelaskan, kalau dia sepuh usianya, satu yang kalau udah sepuh maka masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia sudah sepuh masuk dalam keumuman firman Allah, dan orang-orang yang sudah tidak sanggup maka baginya adalah fidyah, mengganti dengan makanan. Itu orang yang sudah tua, sudah sepuh, sudah lanjut usianya. Lalu bagaimana dengan siapa lagi Ustaz? Contohnya orang yang sakit, tapi sakitnya nggak ketahuan kapan sembuhnya. Di rumah sakit, kata dokter, dok kapan kira-kira sembuhnya? Bisa sebulan? Waduh nggak tahu deh, ini kayaknya bisa bertahun-tahun. La yurja bara'ahu, tidak diketahui kapan dia sembuhnya, maka masuk ke dalam keumuman firman Allah tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dia tetap membayar fidyah. Lalu bagaimana jamaah dengan orang yang lemah, selain orang tua, selain orang yang sakit dan tidak diketahui kapan sembuhnya? Bagaimana dengan orang yang sedang hamil atau ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui? Dalam hal ini saya katakan khilaf ulama, ikhtilafal ulama. Ulama berselisih pendapat bahwasanya orang yang ibu yang sedang menyusui atau yang sedang hamil, apakah dia itu harus bayar fidyah atau juga dengan qadha? Pendapat dari madhab ini dibawakan beliau dari madhab, sebagian madhab Hanabilah adalah cukup dengan fidyah. Wal hubla wal murdi' idza lam yutiqa as-shaum aw khafata ala auladihim falahum al-fitr wa alaihim al-fidyah.
dan wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka baginya untuk tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Ini sebagian kaul ulama. Namun ulama madhab Syafi'iyah dan ulama yang lainnya, maka mereka berpendapat bahwasanya baginya fidyah dan qadha. Enak yang mana? Ya jangan masalah enak-enakan ini. Ini masalahnya, ini kembalinya kepada pendalilan, ke pendalilan. Namun saya bawakan di sini, penulis kitab ini menguatkan kaul yang pertama, bahwasanya yang dipegang ulama ketika wanita itu hamil atau menyusui, baginya adalah fidyah, tidak puasa dan fidyah. Apa dalilnya? Dalilnya yang dibawakan, dalilnya adalah asar dari Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, rukhisa li syaikhil kabir wal ajuzul kabira fi dzalika wa huma yutiqani shaum an yuftara in syaa'a wa yut'ima kullu yawmin miskina wa laqad 'alaihima thumma nusiha dzalika fi hadzal ayah faman syahida minkum syahra falyasum wa sabata fi syaikhil kabir wal ajuzul kabira idza kana la yutiqa shaum wal hubla wal murdi. Dari asar Ibnu Abbas, salah satu perkataan Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, seorang sahabi Nabi. Beliau mengatakan bahwasanya diberi rukhsah kepada satu orang yang sudah tua, kemudian baik itu laki-laki maupun kakek-kakek atau nenek-nenek. Ketika dia tidak sanggup, maka baginya adalah memberi makan setiap hari satu orang miskin dan tidak ada qadha baginya. Lalu begitu juga ketika wanita itu sedang hamil dan sedang menyusui, apabila takut ketika dia tetap berpuasa akan membahayakan janin atau bayi, ketika dia berpuasa membahayakan anak yang sedang disusuinya, maka baginya adalah memberi makan setiap hari satu anak miskin. Dan beliau mengatakan isnaduhu qawi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nah, ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, bahwasanya ketika wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah atau makan satu orang miskin setiap hari. Dengan catatan tadi, dengan catatan ketika dia berpuasa berbahaya dari janinnya. Ketika dia berpuasa bahaya dari anak yang disusuinya. Ketika dia puasa, anaknya gak mau nyusu, nangis terus. Ketika disusuin, mungkin rasanya udah beda. Atau ketika pas puasa air susunya nggak keluar. Nah, kan ada kejadian-kejadian kayak gitu. Maka dengan syarat yang seperti itu, maka itulah yang dikuatkan oleh beliau. Namun sekali lagi, sebagian ulama yang lain mengatakan dia harus bayar qadha, bayar fidyah, dan makanannya adalah satu kali makan. Kalau kita misalkan tidak berpuasa, orang mbah kita nggak puasa 30 hari, ya berarti 30 kali makan. Caranya, bagaimana caranya bisa kumpulkan 30 orang miskin, satu orang kasih makan, satu orang dan makan. Atau satu hari satu. Adapun yang pernah dilakukan oleh sahabat, itu caranya adalah wada'a salasina miskina fa ashba'ahum. Caranya adalah dengan mengumpulkan 30 orang, kasih makan satu hari itu. Saya udah enggak puasa 30 hari. Dan ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan arkan rukun puasa. Yang pertama, niat. Ketika kita puasa, yang pertama niat. Semuanya harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Wala budda an takuna qabla al-fajr. Khusus untuk puasa wajib, puasa Ramadan, itu harus diniatkan sebelum terbitnya fajar. Makanya kadang saudara kita ada yang menguatkan malam-malam habis sholat raweh, nawaitu shoma ghadin an adai ramadana fardu ya kayak gitulah. Kenapa? Untuk menguatkan
sebenarnya cukup dengan niat kita dalam hati atau kita lafadzkan untuk diri sendiri aja. Kita berbaik sangka kepada mereka, mungkin ketika mereka ucapkan bareng-bareng, mungkin sebagiannya nggak pada ngerti kali. Akhirnya udah saya ajarin. Tapi kalau diajarinnya harusnya cuma sekali aja kali ya. Gak usah setiap malam kayak gitu, setiap malam kayak gitu. Tapi intinya adalah ketika sebelum fajar kita sudah niat, besok saya puasa Ramadan. Besok saya puasa Ramadan tanggal sekian, atau kita khususkan hari ini. Yang jelas kita niat di malam tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, man lam yujma'as siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang belum mengumpulkan dalam hatinya itu niat untuk puasa besok, maka tidak ada puasa baginya. Ini kan ancaman bahaya berat. Oleh karena itu harus kita niatkan di malam hari. Yang kemudian rukun yang kedua adalah imsak anil muftirat. Setelah kita sudah niat, kemudian kita tahu bahwa fajar sudah terbit, tadi sudah sahur ya, kemudian apa-apa yang membatalkan kita tahan semuanya ya. Taib jamaah rahimani rahimakumullah, masih ada waktu kurang lebih berapa menit lagi tuh? 10 menit. Kayak buka untuk sesi tanya jawab saja. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan ini bisa selesai. Ya, insyaallah 2 kali pertemuan selesai mudah-mudahan. Ini bulan Jumadil Akhirah. Pertemuan akan datang bulan Rajab. Insyaallah bulan Rajab selesai. Nanti pas sebelum Ramadan insyaallah sudah selesai kitab Siam. Tinggal kita membahas tentang sunnah-sunnahnya apa saja ketika bulan Ramadan dan amalan-amalan yang diutamakan dan pembatal-pembatalnya. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura. Ya, silakan. Baik, pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk perbedaan antara ruqyah dan hisab, bahwa yang lebih utama dan yang lebih mengikuti dalil, ya, lebih rajih adalah dengan ruqyah. Dan ketika kita dihadapkan dengan permasalahan antara ruqyah dan hisab, dan pemerintah kemudian menentukannya dengan ru'yah, ya kita ikuti dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena apa? Al-jama'atu rahmah. Kita berkumpul bareng-bareng itu rahmat. Al-furqatul adab. Berselisih itu termasuk adab. Oleh karena itu ketika permasalahan ini terjadi lagi, suatu saat terjadi lagi, maka idealnya, utamanya kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh ulil amri kita, Ketika ulil amri kita dengan berbagai macam alatnya, dengan berbagai macam stafnya melakukan ru'yah dan menentukan harinya, tanggalnya. Kalau tanggalnya jelas 1 Ramadan ya. Kemudian harinya, ya maka itu yang kita ikuti. Karena itu tadi, karena ketika kita keluar, kita menyelisihi mereka, yang terjadi malah akhirnya khilaf yang tidak baik seperti itu. Tapi kalau misalkan saya yakinnya hisab, Ustaz, saya yakinnya hisab. Ya udah, kalau yakinnya hisab, saya nggak percaya yang dilakukan ruqyah itu benar apa salah. Saya percaya hitungan hisab yang sudah paten, sudah berjalan bertahun-tahun, maka kita katakan ya udah untuk antum aja, jangan disebarkan ke orang lain, karena ini nanti mudorotnya besar. Ya, dari mudorotnya nanti besar. Begitu juga ketika menentukan awal 1 Syawal pun demikian. 1 Ramadan dan 1 Syawal itu demikian juga. Dengan ruqyah dan ikuti arahan pemerintah saja. Ya, itu lebih utama. Dan alhamdulillah pemerintah kita selama ini dalam masalah ini betul-betul bekerja keras untuk menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawalnya dengan berbagai macam upaya yang harusnya kita bersyukur dengan hal tersebut. Adapun fidyah, apakah boleh diberikan sebelum masuk Ramadan? Untuk jawaban ini saya katakan wallahu a'lam. Yang kami ketahui selama ini adalah ketika sudah masuk Ramadan. Artinya ketika dia sudah
masuk di bulan tersebut dia puasa, tidak puasanya dia diganti dengan makanan tersebut. Kalau belum masuk Ramadan, dia bayar fidyah untuk apa? Sedangkan hari ini saya nggak puasa. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi misalkan saya bayar fidyah sebelum Ramadan, tanggal 29 Sa'ban. Saya kan bayar fidyah ini karena saya nggak puasa nih hari ini. Jadi yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan para sahabat yang lain adalah bayarnya itu ketika pas masuk Ramadan. Masuk Ramadan, ngumpulin orang-orang, kemudian atau caranya dengan cara ngumpulin 30 orang penuh, atau caranya dengan satu hari satu kali atau demikian. Adapun sebelum Ramadan, wallahu alam, saya belum mengetahui ada fatwa ulama yang menjelaskan hal tersebut. Yang kami ketahui untuk saat ini adalah pembayarannya ketika datang bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Betul. Ya, caranya seperti itu yang pertama. Yang kedua caranya itu tadi, satu persatu. Atau cara yang ketiga, dibayarkan di akhir atau tengah yang dia mampu. Yang jelas pemberian fidyah itu ketika masuk di bulan Ramadan tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk jamaah? Ya, silakan. Membayar fidyah? Jadi diganti dengan uang gitu, Ustaz. Membayar fidyah dengan uang? Maksudnya kita tidak membeli makanan langsung, tapi memberikan uang kepada hanya masjid untuk fidyah gitu. Dibagikannya dalam bentuk? Oh, nggak tahu. Allah. Ya maka saya jawabannya wallahu alam juga. Karena saya nggak tahu dia dibikin apa nanti. Kalau dibikin makanan, iya boleh. Ayatnya jelas sekali. Fidyatun ta'amun miskin, makanan. Kalau di kias-kiasan sih sebenarnya iya dibikin beras, dikasihnya beras, beras. Oh. Wallahu ta'ala, tapi yang jelas afdolnya itu makanan. Iya, kalau makanan mentah atau sudah matang itu lebih utama. Tapi kalau dalam bentuk uang sampai saat ini saya belum tahu. Wallahu ta'ala. Ya. Kalau di kias-kiasan sih ya bisa-bisa aja. Cuman kita melihat riwayat-riwayat yang sudah berjalan dari zaman ke zaman itu makanan dalam bentuknya makanan. Ya, wallahu ta'ala. Taib. Nah ini kadang-kadang kita memang ngalamin ini. Pas bulan Ramadan dapat job bangun rumah, jadi tukang, jadi kenet dan macam-macam, atau pekerjaannya berat. Maka yang dimaksud la yati alladzina la yatquna fi ta'am bukan mereka. Kalau mereka hukum asalnya kuat, ya. Maka pekerjaan yang berat seperti itu tidak menjadi alasan, menjadi udzur bahwasanya dia boleh membatalkan atau dia boleh tidak berpuasa. Jadi yang dimaksud di ayat-ayat tadi adalah orang yang lemah itu orang yang betul-betul tabiatnya lemah. Orang yang udah tua, sepuh banget, orang yang sakitnya sudah nggak bisa, artinya sembuhnya nggak tahu kapan, ya seperti itu. Kalau orang seperti itu kerja bangunan, contohnya mohon maaf ya, itu malah justru aslinya orang kuat, aslinya. Cuma dia ngambil resiko aja. Maka seperti ini nggak bisa jadi alasan. Ini mohon maaf nih bapak-bapak yang misalkan mohon maaf ya Pak, nggak ada rukhsah Pak. Jadi kalau bisa pas bulan Sa'ban jobnya kerjain Pak, selesaikan dari situ. Kalau ya habisin 1 bulan, ntar pas Ramadan ya santai, tinggal menikmati hasilnya.
Adapun ibu hamil itu dengan menurut perasaan ibu tersebut, ya jelas dua-duanya secara dohirnya dia lihat perasaan anaknya semakin gak mau nyusu, dan kedua juga lebih utama lagi, lebih dikuatkan dengan pernyataan ahlinya. Kata ahlinya, kata dokter, Bu, ibu kalau puasa ini susunya nanti nggak keluar loh Bu. Wah, ini kan betul udah jelas ya, seperti itu. Dan itu bisa disaksikan oleh itu, kalau enggak nanti tanya ibu-ibunya deh langsung. Dan kita kan melihat ketika istri kita puasa pas lagi nyusui, anaknya rewel, nggak mau nyusu, nggak mau ini, atau pas ngelihat ini air susunya nggak keluar dan seterusnya. Maka yang ini seperti ini masuk ke dalam tadi ya, alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Kita cukupkan sampai di sini saja jamaah rahimakumullah taala. Kita insyaallah tersambung pada pertemuan yang datang, mudah-mudahan bisa selesai pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.